Shalom. Yang bersuka cita pakai sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Coba lambai tangannya dong Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Seru banget ya. Seru banget Ci Irina. Ini hari kedua seminar Strong Family. Ini yang ditunggu-tunggu nih Kak. Betul banget. Dan hari ini ya kita sebelum mulai kita mau yel-yel dulu dong. Nah ada yel-yelnya. Apa tuh Ci Irin? Yel-yelnya tuh Strong Family. Yes, yes, yes. Lalu kalau saya bilang, are you ready? Dijawab. Ready, 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 ready. Oke siap ya. Bapak-bapak agak gagah dikit gitu Gagah ya. dong. Are you ready? Ready, ready, ready. Wah, gitu boleh ya, boleh ya. Boleh Oke ya. ya. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit dong. berdiri ya, Kita Cirin ya, semangat ya. ya. Oke. Oke. Sebelumnya kasih tos dulu dong kanan kiri. Oh Katakan iya, Tuhan Yesus betul berkati. banget, Halo. Kita hangatkan Luar biasa suasana ya. nih Kak. Ci. Soalnya di luar itu dingin banget habis hujan. Oke. Oke, ready ya semuanya ya. Ready, Jaga Bapak Ibu darah Saudara? Yesus. Ready semuanya? Strong Family. Yes, yes, yes. Are you ready? Ready, ready, ready. Wow. Beri tepuk tangan dong Ibu Ria. Sekali lagi Ci, kayaknya sekali lagi Ci. Satu kali lagi, soalnya ada yang baru datang nih. Oh ada yang baru datang, oke. Satu kali lagi ya. Ya. Strong Family. Yes, yes, yes. Are you ready? Ready, ready, ready. Wow. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebelumnya juga kita mau melatih daya konsentrasi kita nih. Jadi kita Wah. mau ada icebreaker sedikit ya. Ada speaker Ci ya. Iya. Wah apa tuh Ci? Boleh. Jadi kalau saya bilang door, Door. maka dijawab door. Oh dia jawab ya. dengan door. Lalu kalau saya bilang boom, Ah. nah gitu ya. Oke. Lalu kalau saya bilang do. Gak kena, gak kena, gak kena. Ah, Oke, siap ya, siap ya. Oke, ready? Ready Bapak Ibu Saudara? Are you ready? Ready, ready, ready. Wow. Oke. Door. Door. Ya, Oke. untuk saya sekali lagi. Door. Door. Boom. Ah. Oke, sekali lagi. Boom. Ah. Door. Door. Boom. Ah. Door. Gak kena, gak kena, apa kena. Kalau door, jawabannya nggak kena, nggak Nggak kena, kena. nggak kena, Oke. gitu. Ya, ulang. Ulang ya. Door. Door. Boom. Ah. Door. Door. Boom. Ah. Door. Gak kena, gak kena, gak kena. Oke. Beri tepuk tangan dong semuanya. Udah konsentrasi nih Ci. Udah Woi, konsentrasi. Hebat, Oke, hebat. yang sudah konsentrasi coba taruh tangannya di dagu. Taruh tangannya di dagu. Belum konsentrasi. Oh belum konsentrasi ya. Coba Oke. yang mungkin bebannya terlalu berat gitu Terlalu ya. berat. Oke ya. Terlalu barat ya Ci ya. Yang sudah konsentrasi coba taruh tangannya di dagu. Iya. Ada masih kayak gini Ci. Udah mulai bener ini semua. Udah mulai, ya. dagu. Ah, Oke. ya. Coba yang sudah konsentrasi taruh tangannya di atas. Wih. Luar biasa banget. Luar biasa. Ya, kalau yang sudah konsentrasi coba taruh tangannya di depan. Mikir dulu, loading dulu. Mikir ya. dulu, ada loading dulu ya. bentar. Gak apa-apa Luar Ci. biasa. Are you ready? Ready, ready, ready. Wow. Oke, sebelum kita memulai seminar kita hari ini, kita mau menaikkan satu buah pujian, amin. Amin. Apapun beban permasalahan saudara pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dan kita mau nyatakan sekali Yesus selamanya Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan. Ini iman kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari yang percaya Yesus hadir di tengah kita, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sama-sama nyatakan lebih sungguh. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kita kuat maupun kita lemah, Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus yang mempesona setiap hari. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan lebih dahsyat lagi. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya
Yesusku, ku cinta Kau Mari angkat selamanya. tanganmu lebih tinggi lagi dan nyatakan lebih sungguh lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat saja katakan lebih sungguh. Sekali. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Harapan Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dan kami tidak akan kehilangan harapan kami. karena kasih sekarang ku ada. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan lebih sungguh lagi nyatakan, lebih heran lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, Apapun beban permasalahan, karena kasih-Nya sekarang ku bahwa ada Yesus yang selalu bersama ada. kita. Oh Yesusku, ku cinta Kau Apapun selamanya. beban permasalahanmu hari ini, apapun penderitaanmu hari ini, Selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, Sekali lagi katakan, karena kasih. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku Cinta Kau setia sampai akhir. Mari Bapa berfirman, lewat firman-Mu teguhkan iman kami, supaya kami tidak pernah goyah dengan keadaan apapun, tapi kami tetap berdiri tegak, berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang coba-coba melemahkan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus ambil alih hidup kami. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu sore hari ini, supaya yang nampak besar hanya Yesus saja, yang paling mengagumkan hanya Yesus saja, dan semua mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami siap, kami akan duduk diam, sambut Engkau berbicara dalam nama Yesus. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Strong family. Sudah mulai lupa ya. Ayo kasih tos kiri kanan sambil katakan, mari kita lebih semangat lagi. Oke, silahkan duduk. Saya tahu Bapak Ibu pulang kerja jadi capek ya. Saya baru bangun tidur, jadi ayo kita belajar bareng ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani satpam ya, kurang lebih 600 orang satpam, semua pria dan wanitanya ada 4 ya, semua muslim ya. Saya begitu berdiri di depan mereka, saya ngomong begini, hari ini kita ambil keputusan penting,
rumahmu tidak boleh lagi melahirkan satpam. Ya, kenapa? Karena satpam yang gagal, anaknya pasti jadi satpam juga, gitu kan? Nah, satpam yang berhasil, anaknya harusnya Kopassus, gitu ya kan? Anaknya Brimob, begitu. Anaknya tentara, begitu. Harusnya begitu. Nah, sesi sore hari ini kita mau persiapkan anak-anak kita nanti harusnya lebih hebat dari kita semua. Boleh katakan amin? Anak saya secara prinsip, anak saya dengan pernikahan saya yang pertama itu 2 ya. Secara prinsip sudah lebih hebat dari saya. Wawasannya lebih jauh, lebih bagus, lebih kuat. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala, lebih gembala dari saya ya. Dan anak wanita saya juga lebih hebat juga. Dan saya berharap setelah dengar sesi ini menjadi acuan kita siapkan supaya generasi kita berikut harus lebih hebat dari kita. Boleh katakan amin? Enggak boleh anak-anakmu seperti ini ya. Beberapa orang ini wajahnya enggak jelas dan hari ini kita mau perjelas ya generasi kita ke depan. Boleh katakan amin? Colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura enggak dengar, ini baru mulai ya. Oke, kita buka materi kita, sudah dikirim? Ya, judulnya adalah Strong Family, judul besarnya ya. Tapi kita mau bahas, nggak tahu ini anak saya kok gambarnya begini. Ya, nah, ini yang kita mau bahas hari ini ya, Strong Generation. Ini sesi 7 sebenarnya kalau di seminar saya secara utuh ya, karena ada 12 sesi ya. Saya pilih-pilih untuk ke sini ya. Lalu kemudian kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6, 7, 8, dan 9. Saya mau bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Yang sudah siap diberkati boleh katakan haleluya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, saya ceritakan dulu ayat ini ya. Satu orang punya kebun anggur. Lalu kemudian numbuh satu pohon ara di kebun itu. Lalu kemudian pemilik kebun ini ya, mondar-mandir datengin itu pohon ara, tujuannya hanya satu, mencari buah. Tuhan itu yang dicari dalam hidup kita bukan apa-apa, buah ya. Jadi Tuhan kurang tertarik dengan apapun yang kita buat yang tidak menghasilkan buah. Itu sebabnya harusnya semua kegiatan kita di gereja ini harus menghasilkan buah. Boleh katakan amin? Karena kalau enggak ditebang ya. Lalu kemudian pemilik kebun ini mondar-mandir selama 3 tahun, tujuannya satu, cari buah. Ternyata tidak menemukannya. Lalu pemilik kebun itu membuat keputusan begini, tebang ini pohon. Untuk apa ia hidup di tanahku dengan percuma? Aku sudah tunggu 3 tahun tapi tidak berbuah, tebang. Ya. Pengurus kebun ngomong begini, jangan Tuan, kasih aku kesempatan 1 tahun. Kalau ini pakai bahasa saya ya. Beri aku kesempatan 1 tahun, aku akan rawat pohon ini. Aku akan cangkul tanah sekelilingnya, aku akan beri pupuk kepadanya. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Tapi kalau ternyata diberi kesempatan 1 tahun dia tidak berbuah, aku setuju. Tebang pohon ini. Boleh katakan amin? Ya, dah mari kita fokusnya bukan kepada kebun anggurnya, bukan kepada pemiliknya. Tapi saya ingin kita semua fokus kepada penjaga kebun itu ya. Penjaga kebun ini adalah pribadi yang lembut tapi tegas. Apa? Pribadi yang lembut tapi
tegas. Lembutnya di mana? Memberi kesempatan. Lembutnya di mana? Menunggu. Lembutnya di mana? Mencangkul tanah sekelilingnya. Lembutnya di mana? Pupuk. Lembutnya di mana? Menjaga, merawat. Tegasnya, kalau kesempatan diberi ternyata tidak menghasilkan buah, maka pohon ini harus ditebang. Dan kita sebagaimana pengurus kebun anggur itu adalah pribadi yang lembut tapi tegas. Demikian juga orang tua, kita ini penjaga kebun anggurnya Tuhan, dan keluarga kita itu adalah kebun anggur miliknya Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, orang tua itu harus memiliki pribadi yang lembut tapi tegas. Boleh aku lihat nextnya apa sih ini? Coba multimedia next. Nah, Tuhan itu pemilik keluarga, orang tua adalah pengurus, penjaga keluarga. Dan orang tua harus lembut tapi tegas. Orang tua boleh katakan amin? Kenapa? Boleh mulai ditulis ya. Karena kalau orang tua itu hanya tegas saja akan merusak. Tapi kalau lembut saja akan kompromi. Sama pendeta juga begitu. Pendeta itu kalau tegas saja akan merusak, kalau lembut saja akan kompromi. Pendeta itu kalau tegas saja biasanya suka marah. Ya, kalau tersinggung sedikit nyusun khotbah buat hari Minggu nyerang orang itu ya. Colek sebelahmu, aku kenal pendeta itu ya. Orangnya duduk di sana, ngadepnya ke sana. Saudara-saudara, tapi jarinya tetap ke sana ya kan. Nah, gitu mimbar sampai jungkir balik digebrak-gebrak. Karena apa? Cuman tegas. Tapi kalau lembut saja kompromi, pendeta juga. Ya kan, Om ya, itu pemusik satu itu harusnya dipanggil. Kenapa? Diobrolin dulu, kalau perlu diskors dulu 6 bulan atau setahun gitu. Kenapa memang masih merokok? Loh kok kamu tahu? Bareng saya ngerokoknya. Jangan keras-keras. Nanti kalau dia tersinggung pindah gereja. Dia itu pemusik yang paling bagus. Saya mau kasih tahu, lebih baik musik sederhana tapi cocok dengan Tuhan. Walaupun bagus tapi kalau gak cocok pasti tidak akan memberkati. Boleh katakan amin? Om, itu majelis satu harusnya dipanggil dulu itu. Kenapa? Harus diskors dulu. Kenapa? Masih main perempuan. Kok kamu tahu? Saya yang tukang panggilin. Loh, jangan keras-keras loh. Nanti kalau dia tersinggung, dia dengar, lalu dia pindah gereja, perpuluhannya paling besar. Lebih baik uang sedikit tapi benar daripada uang banyak tapi dosa. Boleh katakan amin? Nah, orang tua juga begitu. Orang tua itu harus lembut tapi tegas. Kenapa? Karena kalau tegas saja akan merusak, kalau lembut saja akan kompromi. Berikutnya, yuk next, tolong ya. Nah, di dalam dunia ini hanya ada 4 tipikal orang tua. Nah, nanti Anda pilih, Anda yang mana? Terus tujuannya hanya satu, bertobat. Apa? Sambil tengok kiri kanan, bertobat. Amin. Ada berapa tipikal orang tua? Dan kita harus pilih ya, kita harus jujur, kita model yang mana gitu. Nah, yang pertama, satu, ada orang tua tipikalnya begini, tinggi ketegasannya dan rendah kelembutannya. Nah, Anda tulis, Anda lengkapi karena di sini belum lengkap ya. Orang tua yang tinggi tegasnya dan rendah lembutnya itu akan melahirkan anak-anak pemberontak. Amin. Makin tegas, makin berontak. Makin tegas, makin berontak. Mungkin gak ngelawan, dia diem. Tapi di sini tunggu waktu nanti akan muncul sebagai pemberontak. Ya, saya lihat nih mulai wajah-wajah pemberontak mulai muncul. Karena apa? Nanti kalau saya kesini lagi kita foto karakter ya. Karena dari situ aku tahu sejak kecil kenapa dia ini. Apalagi makin kasar ya. Anak kita nggak butuh kasar, saudara. Anak kita nggak butuh kekerasan, anak kita butuh keseimbangan. Boleh katakan amin? Dan ini paling banyak ini ya. Tinggi tegasnya, rendah lembutnya. Ada orang ngomong begini, kalau saya ini di rumah semua takut sama saya. Loh, wong ditakutin aja kok bahagia. Harusnya itu kalau dikasihi, dihormati, baru bahagia.
Itu bilang sama orang tua sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru mulai. Benar sekali waktu anak-anak lagi main-main di ruang tamu, gaduh, cekakakan, ketawa, sukacita, bahagia. Tiba-tiba anak yang paling kecil ngomong begini, kak cepet beresin, kak cepet beresin. Kenapa? Papa pulang. Kok kamu tahu? Ini hadiratnya sudah terasa. Itu papa belum masuk rumah loh, baru belok halaman, cara gas mobil, klakson dihafal betul, papa pulang. Begitu papanya masuk ruangan yang tadinya gaduh, cekakakan, ketawa, sukacita. Itu anak-anak langsung masuk kamar masing-masing, selep. Sepi, ruang tamu kayak kuburan. Kenapa? Ada gendruwo pulang. Bapak Ibu sudah pernah lihat gendruwo? Nah, kalau belum lihat orang sebelahmu ya. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu ya kan. Lain kali ya. Ini keluarga makan pagi bersama ya. Anak yang paling kecil tadi yang ngomong sama kakaknya tadi, ambil roti bakar. Gak sengaja tangannya nyenggol gelas, susu tumpah. Pruang! Papanya gak basa-basi. Langsung tangannya mendarat di wajah anak itu. Matamu di mana? Di sini papa, goblok. Sudah benar anak jawab di sini. Apalagi kalau di sini. Lain kali makan pagi bersama lagi. Kali ini papanya ambil roti bakar. Gak sengaja juga. Tangan papanya nyenggol gelas, susu tumpah. Pruang! Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Semua mata melotot ke papanya. Termasuk anak yang ditempeleng ini paling sungguh-sungguh dia melotot. Papanya berdiri dan ngomong begini, "Hei, siapa naruh susu di sini?" Nah itu, orang tua itu kalau keras ya biasanya nggak pernah ngerasa salah. Kalau salah pun dia akan cari siapa yang bisa dipersalahkan. Bilang sebelahmu, ada di sini orang itu sekarang. Nah kalau orang tua aja kayak gini, terus anaknya gak kurang ajar, mustahil. Kenapa? Contohnya aja kayak gitu. Pak, saya mau kasih tahu gini, Bapak Ibu ya, anak-anakmu itu hampir selalu gagal mendengar nasihatmu. Tetapi anak-anakmu tidak pernah gagal meniru perilakumu. Boleh katakan amin? Ya. Tipikal yang kedua, tulis ya, tulis. Ini menghasilkan anak pemberontak. Tipikal yang kedua adalah orang tua yang rendah ketegasannya dan tinggi kelembutannya. Orang tua yang rendah tegasnya dan tinggi lembutnya itu akan menghasilkan, melahirkan anak-anak manja. Kenapa? Karena orang yang tinggi, ya tinggi lembutnya dan rendah tegasnya itu enggak bisa bilang jangan. Enggak bisa bilang tidak, enggak bisa bilang tidak boleh. Selalu yes man. Itu, ya. Terus Anda tulis begini, orang tua yang memanjakan anak itu sama dengan membunuh potensi dan karakter anak sendiri. Saya ulangi, orang tua yang memanjakan anak sama dengan membunuh potensi dan karakter anak sendiri. Cenderung enggak tumbuh karakternya. Saya selesai sekolah Alkitab tahun 87. Terus dipraktekkan di Tanjung Priok di satu pendeta. Wah, pendeta ini kalau sama pengerja tegasnya luar biasa. Tapi kalau sama anak-anaknya itu memanjakannya juga luar biasa. Kalau malam pengerja-pengerja di absen satu-satu. Pertama disebut nama pasti saya. Ishak. Ya, jawabnya harus ya, enggak boleh enggak. Ya. Pintu. Jadi tugas saya itu gembok pintu gerbang kalau malam, terus pagi buka gemboknya. Sebentar lagi temanku dipanggil. Johnny, ya anjing. Pertama panggilan itu saya kaget, kok anjing dia ini. Oh rupanya dia kalau malam lepas anjing. Kalau pagi tangkap anjing. 5 kali loh dia digigit pantatnya, karena anjingnya galak ya kan. Saya masih lebih sedikit terhormat karena pintu.
Tapi saya mau kasih tahu, anak yang dimanjakan itu membuat gereja itu pecah jadi 3. Dan dalam minggu ini saya ditelepon sama salah satu pimpinan pemudanya, ya, Kak, aku sekarang buka pelayanan di Kelapa Gading, bisa enggak minggu ini melayani? Saya bilang, waduh, kosong sih, tapi nanti saya usahakan, saya bilang begitu. Ya, pagi aja saya pelayanan. Pecah lagi. Jadi saya mau kasih tahu, anak yang dimanjakan cenderung karakternya gak akan kuat, gak akan tumbuh. Itu sebabnya orang tua stop memanjakan anak. Boleh katakan amin? Anak-anak muda jangan mau dimanjakan. Kamu sama dengan diberangus. Biar kamu bertumbuh dengan kuat, perlu ditegasi juga. Kenapa? Karena gini loh, anak tanpa ketegasan akan kehilangan arah, tapi tanpa kelembutan akan kehilangan, dia tidak akan maksimal, gak akan eksplor dirinya secara penuh. Gitu. Yang ketiga, ada orang tua yang begini, rendah ketegasannya, rendah juga kelembutannya. Ini betul-betul orang tua yang no expression, tidak ada ekspresi sama sekali. Anak pulang sekolah, papa, mama dapat 8. Cuman begitu, ya kan? Papa, mama dapat 9. Akhirnya anak lompat-lompat, papa, mama dapat 10. Papanya ngomong begini, norak lu, papa dulu 13. Nah kalau ada orang tua seperti ini, perhatikan ya, rendah ketegasannya, rendah kelembutannya akan menghasilkan, ditulis, anak-anak gampangan. Nah gitu. Anak-anak yang gak punya identitas, gak punya tujuan hidup, gak punya value, nongkrong di mana-mana, ya, pulang gak jelas, nah kira-kira begitu. Sebab apa? Punya orang tua yang gak punya ekspresi, acuh, cuek, kira-kira begitu. Anak pulang malam gak ditegur, pulang pagi gak ditegur, gak pulang gak ditegur juga. Gak pulang gimana negurnya? Gak dicari maksudnya. Lama gak pulang, tahu-tahu pulang hamil. Nah, pulang hamil pun negurnya begini. Dengan siapa kamu hamil? Waduh, betul-betul ini namanya orang tua suntuluyo, ya kan? Nah, gitu. Nah, kita mau jadi seperti yang keempat. Yang keempat ada orang tua yang tinggi ketegasannya dan tinggi juga kelembutannya. Orang tua yang tinggi tegasnya, tinggi lembutnya ditulis akan melahirkan anak-anak ilahi. Boleh katakan amin? Anak-anak apa? Butuh orang tua yang tinggi ketegasannya, tinggi juga kelembutannya, ya. Antara lembut dan tegas itu seimbang, kira-kira begitu. Nah, kita sekarang mau praktek. Bapak Ibu orang tua mau praktek menjadi pribadi yang lembut tapi tegas? Amin. 1, 2, 3. Strong family? Are you ready? One, two, three. Strong family? Are you ready? Praktek. Yuk, next. Tolong dibuka. Sekarang praktek menjadi pribadi yang lembut tapi tegas. Prakteknya begini. Praktek ya, orang tua praktek. Tidak boleh tidak praktek. Supaya anakmu berubah. Karena perubahan tidak bisa dari anak, harus dari orang tua. Perubahan gak bisa dari bawah, harus dari atas. Boleh katakan amin? Harus dari mana? Atas. Gereja ini gak akan berubah kalau pendetanya gak berubah. Rumah tanggamu gak akan berubah kalau orang tua tidak berubah. Semua harus dimulai dari atas. Boleh katakan amin? Ya. Nah, prakteknya begini. Yuk, next, tolong. Tegas itu, nah ini, tegas itu begini. Kalau anak salah, ya, jangan langsung digoblak-gablok. Ada juga orang anak salah dijedotin, diajar, dimaki-maki. Enggak perlu itu. Itu cara-cara yang salah, ya kan? Kalau anak salah, diberitahu salahnya, perlu dihukum, hukumlah. Perlu didisiplin, didisiplinlah. Kalau tidak perlu cukup dinasihati. Boleh katakan amin? Contoh, sekali waktu saya pulang pelayanan, lalu anak saya pertama namanya Theo, yang sekarang sudah jadi gembala. Saya dijemput di pintu gerbang, ya, saya turun dari taksi, tas saya diambil, dibawakan, masuk rumah, saya masuk kamar, dia ikut masuk kamar.
Terus tiba-tiba dia tanya, Papa hari ini ada pelayanan? Gak ada. Papa mau istirahat. Pak boleh ngobrol sebentar? Oh boleh, silahkan duduk. Duduk, dia ngomong begini, Pak, Theo cuman mau minta maaf Papa. Kenapa? Kemarin Theo mau keluar, mobil Papa posisinya di depan. Jadi untuk keluar, Theo harus keluarkan mobil Papa dulu dari garasi, baru Theo bisa keluar. Waktu keluarkan mobil Papa, Theo kurang konsentrasi Pak. Jadi mobil Papa, pintu belakang sebelah kiri itu baret Pak. Baret apa penyok? Dua-duanya Papa. Saya lihat mobilku babak belur loh Pak, baru beli 10 bulan waktu itu. Saya bengong. Dia datang dari belakang, peluk saya, Papa, Theo minta maaf, saya diem. Pak, Theo minta maaf, saya diem. Digoncang sama dia. Papa, Theo minta maaf, tak pegang tangannya, oke, Papa enggak marah. Marah juga, mobilnya tetap babak belur. Jadi gini, karena kamu sudah besar, Theo, kamu belajar bertanggung jawab. Kamu bawa mobil Papa ke asuransi, kamu urus sampai selesai. Sebelum mobil Papa selesai, Papa pinjam mobil kamu untuk pelayanan, jadi kamu kuliah gak pakai mobil. Oh ya Pak, terima kasih. Aduh siap Papa, terima kasih ya. Sudah dimaafkan, ya sama-sama. Jadi Pak, tegas, itu gak perlu teriak-teriak loh. Kalau teriak-teriak itu kasar namanya, ya kan? Walaupun kadang memang harus pakai tegangan tinggi sedikit nggak apa-apa, ya kan? Kayak di situ tadi ya, ayo ready, wah gitu tadi perlu ya kan? Itu perlu kadang-kadang untuk sebuah tujuan perlu. Tapi tegas itu nggak butuh teriak-teriak, ya. Tegas itu adalah sebuah keputusan, ya, harga mati, nggak boleh ditawar dan harus dilakukan. Itu tegas namanya. Ini tegas itu tidak harus selalu teriak-teriak, tetapi sebuah keputusan yang jelas, harga mati dan enggak boleh ditawar. Boleh katakan amin? Karena anak tanpa ketegasan akan kehilangan arah. Dan biasakan begini, papa mama itu dua-duanya harus sepakat. Kalau papa enggak boleh, mama juga enggak boleh. Kalau papa boleh, mama boleh. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena anak yang dididik oleh orang tua yang enggak sepakat, papa boleh, papa enggak boleh. Anak ini nanti dapat roh percidraan. Suka adu-adu. Mulutnya mengada-ngada. Kenapa? Karena punya orang tua pun tidak sepakat. Itu sebabnya papa mama harus tegas tapi sepakat juga. Boleh katakan amin? Ya, itu tegas. Lembut. Next, lembut itu begini. Lembut kalau anak berbuat benar atau berprestasi diberi apresiasi. Ya, benar dikasih apresiasi, terus berprestasi dikasih apresiasi. Contoh, anak saya Theo tadi itu, dia ngomong begini Pak. Pak, hari Sabtu Theo mau masuk final, Papa bisa nonton enggak? Oh ya, Papa nonton. Ya, anak saya ini pemain basket. Ya, dan sekarang ini gembala, tapi dia juga punya akademi basket. Itu kira-kira gitu. Mamanya dulu almarhum, dia pelari nasional. Ya, mamanya atlet, anaknya atlet, kira-kira begitu. Oke, Papa nonton Bandung karena kuliahnya di Pajajaran, dia ikut klubnya situ. Nah, saya sama mamanya sama adiknya, begitu masuk gor, aku sudah terlambat. Saya naik tribun, ya, saya pastikan supaya Theo tahu bahwa Papa, Mama, adiknya nonton. Saya teriak dari atas tribun itu, 1, 2, 3. Yes, wah saya langsung semangat. Ya, saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, sepatu kets, seolah-olah kayak olahragawan juga. Memang ada olahragawan perutnya besar. Banyak pendeta-pendeta itu pemain bulu tangkis itu pendeta perutnya besar-besar semua. Saya teriak-teriak dari atas tribun itu, kamu bisa, semangat, pokoknya kayak orang gila. Saya support anak saya. Gak apa-apa loh. Anak kita itu enggak hanya butuh uangmu loh. Tapi butuh Anda hadir di setiap saat. Boleh katakan amin? Saya tepuk tangan, saya semangat, mamanya, adiknya tepuk tangan, menang dia. Nah begitu menang,
Saya enggak tunggu bubar Pak. Saya lari ke tengah lapangan. Saya peluk anak saya beri selamat. Selamat sang pemenang. Ya. Saya meluknya begini karena tingginya 190 ya. Tingginya 190, jadi saya meluknya begini. Kenapa dia tinggi? Dulu saya bikinnya sungguh-sungguh Pak. Selamat sang pemenang. Itu. Ya. Kalau anak benar jangan dicuekin. Supaya apa? Makin benar, makin berprestasi. Jangan nggak dikasih apa-apa. Boleh katakan amin. Bisa nggak ini dilakukan hal praktis ini? Tapi sulit karena apa? Di kepalamu selama ini bukan ini. Asal anak salah ditunjuk-tunjuk, ya kan, dimaki-maki. Anak siapa kamu, goblok banget. Loh, anak sendiri kok anak siapa? Berarti bapaknya lebih goblok itu tadi, ya kan? Jadi kalau anak benar diberi apresiasi, anak berprestasi beri apresiasi gitu. Nah sekarang kita belajar. Mau belajar? Ya, belajar menjadi pribadi yang lembut tapi orang tua yang lembut tapi tegas. Satu, belajar dari karakter Kristus. Karena apa? Kristus itu adalah pribadi yang lembut tapi tegas. Boleh katakan amin? Tegasnya Yesus di mana? Ini, saya sudah tulis ini. Tegasnya Yesus tidak kompromi dengan setan dan segala tipu muslihatnya. Itu tegasnya Yesus. Jadi jangan pakai cara-cara setan didik anak. Kalau anakmu sekolah di Sukabumi enggak naik kelas, jangan dipindah di Bogor bayar supaya naik kelas. Itu cara setan. Ngerti ya? Kenapa? Karena sekolah itu bukan hanya untuk pinter, tapi untuk berkarakter. Prinsipnya begitu. Dan kita apalagi aliran-aliran karismatik kayak kita ini paling tegas terhadap setan. Mau dengar firman, ngusir setan. Masuk rumah baru, ngusir setan, ya kan? Hanya makan aja enggak ngusir setan. Karena makannya kayak setan juga, ya kan? Sekali waktu saya punya guru, saya KKR ya, KKR. Lalu kemudian saya kalau khotbah itu mata saya melayang kemana-mana Pak, pasti natap jemaat. Jadi kalau Anda saya tatap, nggak usah curiga. Ini hanya sebuah kontrol. Dari wajahmu aku tahu Anda diberkati atau tidak. Dari wajahmu aku tahu Anda sebenarnya di sini atau tidak, ya kan? Nah ketika mata saya melayang, gitu. Di sudut sana ada wanita masih muda, cantik banget. Ketika mataku terlempar, dia senyum. Asal mataku terlempar, dia senyum. Wow, ganggu konsentrasi ini ya. Altar call, selesai ibadah saya dipanggil panitia Pak Ishak. Satu orang minta didoakan khusus sekarang lagi di ruang kantor sama maminya. Oke, saya datang sama panitia. Ternyata wanita itu tadi, rupanya dia gila. Setan. Ayo gandengan tangan panitia. Saya ajak nyanyi sebelum berdoa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Supaya iman naik. Ya. Guru saya mau mendoakan orang sakit, dia nyanyi. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya. Saking cepatnya lama-lama geliru. Bulirnya sungguh heran. Bulirnya. Istrinya ngomong, bukan bulirnya, gak apa-apa yang penting semangat. Kan memang suami itu gak bisa dikasih masukan sama istri sendiri, ya kan? Kalau istri orang bisa, ya kan? Tetap nyanyi, bulirnya sungguh heran. Bulirnya. Habis nyanyi tumpang tangan, orang sakit itu sembuh. Dalam hatiku begini, guruku nyanyinya salah aja, doanya bisa menyembuhkan orang, apalagi kalau benar, ya kan? Saya nyanyi benar, tak pegang kepalanya itu anak, ya tak perkes rambutnya, saya nggak mau tutup mata, takutnya ngeludain, namanya setan. Dalam nama Yesus, setan keluar, tubuh ini miliknya Tuhan. Saya nggak panjang-panjang doa. Minggu depan saya ketemu WL-nya di satu KKR lain. Saya tanya, bro, gimana itu wanita? Sembuh Pak, sampai sekarang sembuh. Jadi jangan kompromi dengan setan, ukurannya tegas itu seperti itu. Lembutnya Yesus, ini harusnya Anda tiru ya. Bisa menerima siapapun tanpa membeda-bedakan. Kalau Anda masih membeda-bedakan anak, Anda belum lembut seperti Yesus, tapi Anda baru lelembut. Gitu ya kan? Bukan lembut itu namanya. Kita nggak boleh membeda-bedakan anak. Boleh katakan amin? Harus disamaratakan.
Nah, Yesus itu bisa menerima siapa saja tanpa membeda-bedakan. Anak kecil dia terima, orang sakit dia terima, orang miskin dia terima, orang kaya dia terima, termasuk perempuan yang ketangkep basah lagi bersinah dibawa datang kepada dia. Orang sudah pegang batu, lempar batu, lempar batu. Yesus duduk, lempar batu, nunduk lagi. Karena apa? Hukum Yahudi ketangkep basah bersinah harus dirajam batu. Bapak Ibu tahu artinya ketangkep basah? Apa? Oh iya, Ibu tahu loh, ketangkep basah ternyata kata Ibu, waktu ketangkep belum kering. Jangan ditulis yang ini ya. Yesus ngomong begini, gini, siapa di antara kamu tidak pernah berdosa, silahkan lempar batu yang pertama. Firman Tuhan berkata, maka pergilah mereka satu persatu, dimulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kenapa kok dimulai yang paling tua? Ya dia sudah lebih dulu berdosa ya kan. Terus yang paling tua itu biasanya yang susah dikasih masukan gitu. Yang tua itu biasanya ya provokatornya dia juga biasanya gitu ya kan. Tapi kemudian Yesus ngomong begini, aku juga tidak melempar kamu batu, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi lembut itu memberi kesempatan. Berapa kali pun anakmu berbuat salah, jangan sampai Anda ngomong begini, ya. Jangan ngomong begini, papa mama sudah berapa kali bicara, kamu masih terus begitu, masih terus begitu. Sampai berapa kali papa ngomong? Tuhan ngomong berulang-ulang. Jadi didik anak itu berulang-ulang seumur hidup sampai rilis. Jadi Anda enggak boleh membatasi. Kasih kesempatan itu namanya lembut. Boleh katakan amin? Dan kita mesti belajar dari Yesus karena Yesus pribadi yang lembut tapi tegas. Lembutnya ini, tegasnya ini, saya sudah jelaskan. Ayatnya kayaknya di materi enggak ada. Tolong dibuka dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 ayat sampai 30. Ayat Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30, ayat itu berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata kuncinya ada di ayat 29 itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi Yesus itu ayat ini Bapak Ibu bukan karena mereka berbeban berat, bukan karena masalah hidup, tapi masalah ajaran. Orang-orang Yahudi diajar oleh orang-orang Farisi sudah kecapean, akhirnya Yesus ngomong begini, marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus mengajarkan didik anak, didik murid, memuridkan anak itu seperti pikul kuk. Ya, pikul kuk. Tahu kuk? Mana anaknya Pak Girsang kemarin? Ini. Keren. Aku belum tanya namamu siapa? Andrew. Sini Andrew. Kamu cita-citanya apa Andrew? Pengusaha, enggak jadi pengacara. Kenapa? Banyak masalah. Ya pengacara kan memang cari-cari masalah. Ya kan gitu. Oke. Kamu tahu kuk bro? Yang dipasang di leher sapi untuk membajak. 2 sapi. Oh, iya. Kalau di Indonesia bisa 1 sapi, bisa 2 sapi. Di Manado bisa 1 sapi. Tapi kalau di Timur Tengah harus 2 sapi. 1 sapi senior, 1 sapi junior. Jadi ngajarin yang senior, yang junior itu sampai senior,
seperti dirinya. Gitu. Lebih dari dirinya. Nah orang tua ya seperti itu. Jadi gini bro, kalau aku orang tua, aku papamu, kamu anak. Setuju? Ya, saya guru, kamu murid. Orang tua yang memuridkan anak. Gitu. Gambarnya seperti itu. Kalau aku sapi senior, kamu sapi junior. Oke, sapi? Ya, gitu ya. Ya. Gini aja, aku bapakmu ya, aku bapakmu. Andro? Iya papa. Ya, papa. Aku memuridkan kamu. Orang tua itu harus memuridkan anak, tidak hanya menyekolahkan loh. Menyekolahkan gampang, tapi memuridkan tidak gampang. Boleh katakan amin? Dan orang tua harus memuridkan anak. Bilang sama orang tua sebelahmu, jangan pura-pura budek ya Pak, ini penting. Memuridkan. Nah memuridkannya pakai prinsip satu kuk dengan prinsip lembut tapi Andro. Iya Papa. Cita-citamu pengusaha. Oke, fokus pengusaha. Papa akan tuntun kamu satu kuk dengan prinsip lembut tapi tegas. Sekarang tegas dulu. Karena nggak ada kuknya pakai tangan. Satu kuk. Oke? Kita melangkah tanganmu yang benar. Ini tegas ya, tegas ya kan? Fokusnya yang benar, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti papa. Kaki kiri melangkah, hitungan ketiga, 2, 3. Ingat, ini tegas ya, tegas. Membelokkan anak itu tegas, gak basa-basi. Oke? Tapi Anda ikut belok juga. Jangan anak suruh belok, Anda nyelonong terus. Orang tua kurang ajar itu namanya, ya kan? Itu. Andrew. Ya. Melangkahnya lebih tegas. Tadi itu kamu melangkah kayak orang sunat. Sekarang kayak orang menempuh perjalanan gitu ya. Oke? Oke. Hitungan ketiga. Ingat, papa akan tegas sama kamu. Oke? 2, 3. Menghentikan anak itu juga tegas. Enggak basa-basi dan jangan mencela-menceli. Tahu mencela-menceli? Ya kayak dirimu itu. Nah gitu, ya kan? Kaget ya Andrew ya, dihentikan, dibelokin gitu, gak enak ya. Tapi itu sebuah tujuan. Kamu gak akan sampai tujuan kalau kamu gak rela ditegasin. Jadi kalau papa mamamu tegas, kamu tetap rela. Ukurannya tidak dosa, ya. Oke? Siap? Ukurannya tidak kompromi dengan setan, kira-kira gitu. Lembut. Lembut itu begini, kalau anak bermasalah, Anda tuntun, jangan dibiarkan jalan sendiri. Anak saya itu, Theo itu dulu pernah kuliah di BINUS, tiba-tiba keluar, 6 bulan aku baru tahu. Tak cari tahu kenapa dia sampai keluar. Oh ternyata karena dia nempeleng temennya, dia takut. Akhirnya keluar dia. Kenapa bisa nempeleng? Karena dia dibully ya. Pak, almarhum istri saya itu orang Kupang, jadi kulitnya hitam, anak saya coklat. Terus teman-temannya orang-orang Chinese dari Pontianak, dari Pekanbaru, dari Batam, dari itu jadi dibully karena kulit anak saya gelap, ya kan? Tempeleng. Tapi kemudian saya tuntun, ya udah yuk papa dampingi kamu, cari kampus yang kamu pas, kamu enak di situ. Nah dapat pajajaran dan malah dapat beasiswa. Saya tuntun, ya Andro, papa tahu kamu banyak masalah. Ayo papa tuntun kamu selesaikan, jangan lari dari masalah, selesaikan sampai selesai, supaya kamu naik level. Oke? Kamu percayakan sama papa, kamu tutup mata, papa tuntun kamu. Oke? Ya. Oke. Selesai Andrew, aku lepas kamu, papamu itu yang sesungguhnya. Ya? Thank you. Itu. Jadi, anakmu tidak hanya butuh biaya, tapi butuh dirimu jadi mentor yang kuat. Amin. Jangan dibiarkan kesulitan sendiri, malah Anda hakimi lagi ya kan. Gitu aja nggak bisa. Kayak anak kecil. Anak kita selama masih belum rilis, belum nikah, masih menjadi tanggung jawab kita. Boleh katakan amin? Dampingi. Itu.
belajar dari karakter Kristus. Seperti tadi itu. Yang kedua, belajar dari hatinya Bapa di surga. Bapa di surga itu juga lembut tapi tegas. Gitu. Lembutnya Bapa di mana? Tegasnya Bapa di mana? Yuk, next. Lompati, satu lagi. Ini tegasnya Bapa, tulis ya. Tegasnya Bapa tidak kompromi dengan, nah, didik anak, ukuran tegas itu enggak kompromi sama dosa. Gitu. Lembutnya Bapa, kasihnya tidak bersyarat. Tegasnya tidak kompromi dengan dosa. Bapak kita itu enggak kompromi dengan dosa, makanya ketika Yesus digantung di atas kayu salib, dia teriaknya begini, Eli, Eli lama. Apa artinya? Bapakku, Bapakku kenapa kau tinggalkan? Itu Yesus itu betul-betul ditinggal Bapa. Kenapa? Karena dia berlumuran dosa. Bahkan firman Tuhan menyatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Karena dia jadi dosa, Bapa berpaling. Yesus saja ditinggal, apalagi kita. Yesus itu Tuhan Bapa itu enggak kompromi dengan dosa. Bahkan Bapa kita itu kalau melihat dosa itu jijik. Ngerti jijik? Sekali waktu saya melayani seminar di Guangzhou, ya. Terus makan siang ada sayur enak sekali. Saya makan lahap. Ya. Translator saya nanya, Pak enak Pak? Enak banget bro. Sayur apa ini? Ini kalau di sini orang sini memberi nama sayur oleh kita kepada kita untuk kita. Dari kita oleh kita kepada kita. Apa maksudnya? Orang sini kalau buang air Pak Ishak ditampung. Ya, kalau sudah kumpul kasih air dikit, nah buat nyiram ini nih. Supaya pertumbuhannya cepat, subur dan makmur. Ya kan? Aduh sejak itu kalau lihat sayur itu ya langsung lihat tai saya. Langsung gitu. Bapak kita itu gitu, kalau lihat dosa itu jijik. Makanya Anda kita semua tidak boleh kompromi dengan, dan didik anak itu ukurannya gitu. Selama bukan dosa, jangan dihakimi. Selama bukan dosa, jangan dipotong habis, terus dibangkitkan supaya anakmu tidak melakukan kesalahan. Boleh katakan amin? Jadi gitu, itu tegasnya Bapak. Lembutnya Bapak, kasihnya tidak. Kalau Anda mengasihi anak masih ada syarat, berarti Anda belum lembut seperti Bapak. Makanya ketika anak terhilang pulang, ya di Lukas 15, yang melihat duluan papanya apa anaknya? Papanya, itu pun papanya langsung teriak-teriak bersuka cita loh. Dia langsung panggil hamba-hambanya, hei tolong ambil lembu yang tambun, ambil jubah, ambil cincin, ambil tongkat, kita bikin pesta anak nakal pulang. Begitu di depannya, ini bapak nggak ngomong begini, kamu boleh pulang asal satu begini, dua begini, tiga, enggak, langsung dipeluk. Lembut itu penerimaan tanpa syarat. Boleh katakan amin? Ya, jangan pakai syarat sama anak. Saya punya anak mentor di Makassar. Anaknya 3, perempuan semua. Anak terakhir itu paling stres ketika musim terima rapot sama kenaikan kelas. Kenapa? Papanya ngomong begini, kamu bertiga ya, pokoknya yang ranking 1 papa sediakan hadiah ini. Ranking 2 ini hadiahnya, ranking 3 ini hadiahnya. Dan anak ketiga nggak pernah dapat ranking. Makanya dia selalu stres dan selalu dibanding-bandingkan, kamu nggak kayak CCC kamu itu goblok nggak mau belajar lagi. Sudah bodoh malah dihakimi jadi dia. Didik anak jangan dibeda-bedakan, jangan pakai syarat. Nah kamu pokoknya nanti kalau lulus ranking 1, papa mama ajak jalan-jalan ke Jawa Timur, kita ke Batu. Di situ ada secret zoo, binatangnya bagus-bagus. Gimana kalau anakmu nggak pernah ranking? Berarti nggak pernah ke kebun binatang. Jangan heran asal akhirnya anakmu kalau lihat wajahmu selalu ingat kebun binatang, ya kan? Ada babi di wajah papa, ada monyet di wajah mama. Nggak usah pakai syarat. Anakmu itu pinter, Anda yang bertanggung jawab. Anakmu dapat apresiasi atau tidak, Anda juga yang bertanggung jawab. Nah perhatikan, Filipus itu ngomong begini, ayatnya tolong dibuka yang tadi itu sebelumnya. Yohanes pasal 14 ayat 8 dan 9 ayat itu berkata begini Pak, perhatikan ya.
Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini seruan Filipus ini Pak, ini wakil dari semua orang. Ya, tunjukkan Bapa itu, cukup. Dan semua kegoncangan rumah tangga, ya, semua prahara rumah tangga itu tidak dimulai dari krisis ekonomi, bukan. Itu justru kelanjutannya. Tapi ketika terjadi yang namanya krisis fatherless, maka akan terjadi krisis-krisis berikutnya. Ya, makanya siapapun Anda orang tua, Anda harus memiliki hatinya Bapak ini. Coba bayangkan kalau yang ngomong itu Pak Girsang misalnya. Anakmu nanya begini, si siapa tadi itu? Andro, Pak tunjukkan Bapak di surga itu kayak apa sih? Terus Bapak ngomong begini, Andro, kamu ngelihat Bapak itu sama dengan lihat Bapak di surga. Ngerti ya? Karena kata Bapak, father, ayah, papa, papi, babe, apa lagi sebutannya? Dedi, amang, semua itu miliknya Bapa di surga. Barang siapa berani menyandang salah satu kata ini, berarti dia harus tampilkan gambar Bapa itu di dalam dirinya. Dan ternyata rusaknya gambar Bapa itu justru di rumah-rumah. Oleh siapa? Bapak duniawi, bapak jasmani, orang tua itu. Saya punya anak mentor. Masa kecilnya menderita banget karena papanya itu pemabuk berat. Kalau pulang anak main-main ditendang sampai masuk-masuk kolong. Tiba-tiba mamanya muncul mau belain. Mamanya dihajar, kurang seru, jatuh ya kan. Udah jatuh yang kemarin tuh saya bilang karena mabuk. Dihitung 1, 2, namanya juga mabuk ya kan. Tapi Anda tahu gak, anak kecil itu, ini masih kecil loh anak ini. Bisa ngomong begini, awas papa, nanti kalau aku besar berani sentuh mama, harus lewat aku dulu. Sekali waktu anak ini diajak nonton bioskop sama mamanya. Tiba-tiba papanya muncul di tengah kerumunan penonton, mamanya itu dicekek di lehernya, terus kemudian dikasih bogem mentah di wajahnya, bang-bung, bang-bung. Enggak ada hujan, enggak ada apa-apa itu. Terus kemudian kurang puas, mamanya dibanting, bes. Terus diseret, ditarik rambutnya. Penonton akhirnya lebih suka nonton ini, karena ini sungguh-sungguh, ya kan. Tapi anak itu masih kecil loh Pak, bisa ngomong begini. Aku berjanji sambil lus-lus dadanya, dalam hidupku agenda pertama adalah membunuh papa. Dan aku berjanji nanti kalau aku besar aku gak akan jadi pria seperti papa. Hati-hati loh, kalau membenci itu justru membuka celah dan bakal niru. Ya kan? Ternyata begitu anak ini menjadi remaja, mamanya gak tahan, selingkuh sama pria lain. Nah begitu mamanya selingkuh, rumah jadi sepi. Kenapa? Karena mamanya suka keluar. Nah anak ini kesepian di rumah, makanya keluar. Saya mau kasih tahu, pergaulan itu sebenarnya kambing hitam. Semua harus dari rumah. Boleh katakan amin? Sehebat apapun di luar itu pengaruhnya, tapi kalau dari rumah sudah kuat, nggak akan terpengaruh. Nah ini anak kesepian di rumah mulai keluar. Nah di luar mulai ditangkap sama teman-temannya, komunitas, nyaman. Tapi salah, teman-temannya mulai menghina. Kamu nggak ngerokok ya? Banci. Siapa bilang nggak ngerokok banci? Di Jakarta itu di lampu-lampu merah itu banci-banci ngerokok semua loh. Jadi banci sama ngerokok itu sama ya kan. Karena dihina terus lama-lama ngerokok, terikat dengan rokok. Terus kemudian temennya tawarin minum. Nah yang tadinya dia bilang, aku nggak akan jadi seperti papa, peminum, pemabuk. Mulai minum, ketularan apa yang dia benci. Terus bukan aja itu, ngedrak. Semua obat-obatan terlarang dia pakai. Bukan aja itu, free sex. Sampai sekali waktu merasa hidupnya hancur, gak berguna, bunuh diri dia. Berdiri di bentangan rel kereta api,
Dia nunggu ada kereta muncul, tabrak mati. Begitu ada kereta muncul, dia ingat kalau kereta itu besi dan keras. Lompat dia nggak jadi ya kan. Untung dia sadar ya kan. Tapi kali yang kedua Bapak Ibu dia betul-betul bunuh diri. Dia ambil sebotol baygon, dia ambil gelas, dia tuang baygon ke dalam gelas. Lalu dia minum secara cepat. Glek, 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 glek. Tapi hebatnya dia, mau minum baygon dia berdoa. Tuhan Yesus berkati baygon ini dalam nama Yesus. Amin. Dia minum, hasilnya nggak mati. Tapi jangan ditiru, mati kamu ya kan. Masuk rumah sakit, terus diopname beberapa hari, sembuh. Keluar, ketemu saya bawa pulang. Saya urusin, saya kuliahkan lagi. Tahun 2007 dia ngomong begini, Pak, minta waktu 1 bulan atau 3 minggu. Saya mau pulang ke Medan cari papa mama, saya mau rekonsiliasi sama mereka. Supaya hidupku lebih maksimal, lebih cepat, lebih bagus. Tak beli tiket, pulang. Tahun 2008 saya masuk Brastagi. Papanya ikut acara saya, dipulihkan juga. Jadi lurah sekarang. Pemulihan itu penting, kalau cuma acara-acara buat apa? Harus ada pemulihan. Boleh katakan amin? Satu lagi saudara, sekali waktu saya mau melayani ke Palembang, karena nggak dapat tiket pesawat, saya bawa mobil, saya bawa istri, bawa 2 anak rohani, gantian nyetir. Nyebrang Merak Bakauni, tapi saya punya SMS, waktu itu masih SMS ya. Saya dapat SMS dari seorang perempuan yang saya nggak kenal, tapi dia sebut namanya, Pak Ishak, saya sudah sering dengar khotbah Bapak di gereja saya di Jakarta Bapak. Saya pengen datang ke rumah Bapak, ketemu Bapak sama Ibu minta konseling. Kalau Bapak sama Ibu nggak bersedia, aku sekarang ini lagi putus asa Pak. Dan saya sudah nggak takut mati, malam ini pun saya berani bunuh diri. Saya langsung balesin SMS, mohon bunuh dirinya ditunda dulu. Nanti saya sekarang sedang menuju Palembang, nanti saya pulang kita ketemu. Kapan Bapak pulang? Saya pulang hari Kamis, tapi kamu datang hari Jumat jam 5 sore, saya tunggu. Hari Jumat datang dia jam 5 ya, terus begitu ngobrol sebentar sama istri sama dia. Saya persilahkan, silakan bicara, kami dengar. Namanya juga perempuan, begitu silakan bicara, langsung itu. Hampir 1 jam tanpa koma. Kalau koma aja enggak, apalagi titik ya kan. Oh saya lihat kos-kosan, tak pikir mau pingsan. Mama kasih teh panas, begitu dikasih teh panas, semangat lagi dia. Tak dengerin, konselor kan enggak boleh ngomong ya kan. Udah tak dengerin betul-betul sampai tuntas. Dia ngomong begini, Pak, salah satunya ini ya. Saya dulu pernah mau menikah Pak, tapi karena kakek saya meninggal, pernikahan saya harus ditunda 1 tahun. Tapi yang terjadi bukan tertunda Pak, gagal gak jadi nikah. Dan setelah peristiwa bubarnya saya nikah, gak jadi nikah itu Pak, maka terjadi begini, setiap ada pria suka sama saya gak suka sama pria itu. Tapi kalau saya suka kepada seorang pria, prianya selalu gak suka sama saya. Dalam hati saya, roh apa ini yang menghambat ini? Terus usaha saya Pak, dia properti usahanya. Setiap kali berkat sudah di depan mata saya, bahkan order saya sudah pegang. Itu selalu lepas, selalu gak jadi, selalu gak jadi. Aku pusing Pak, gak tahu harus bagaimana. Ya. Setelah selesai ngomong saya cuma nanya begini. Kamu boleh gak cerita tentang hubungan kamu sama papa, sama mama sejak kamu masih kecil? Wah itu langsung wajahnya ditekuk kayak gak setuju gitu. Boleh cerita? Baik Pak, karena saya sudah di sini saya harus cerita. Pak Ishak, saya 6 bersaudara Bapak. Dari 6 bersaudara itu Pak, saya anak nomor 2. Dan jujur Pak, dari 6 bersaudara itu saya adalah anak yang paling jelek. Saya percaya dia jujur. Karena saya paling jelek Pak, saya diperlakukan beda. Hati-hati, kalau di rumahmu ada anak diperlakukan beda, apalagi anak nomor 2 ya. Anak nomor 2, anak itu sesuai urutan, karakternya beda-beda. Anak nomor 2 itu biasanya karakternya ya, kalau minta apa-apa harus dapat, terus pengen memimpin, pengen menguasai, terus kalau luka, sembuhnya lama. Ya. Anak pertama karena terlalu banyak kata-kata, ngalah, kamu kan kakak, ngalah. Nah itu
Iya, akibatnya anak nomor 2 tadi itu. Terus anak pertama karena suruh ngalah terus, makanya nasibnya anak pertama itu 2 aja ya. Bisa tambah tough gitu, kuat karena apa? Ditekan terus atau sedikit blow on. Ya kan karena disuruh ngalah terus itu ya. Sekali waktu Pak, kami jalan-jalan satu keluarga, tiba-tiba ada orang tanya, Pak, ini siapa? Saya kaget Pak, kakak saya jawabnya begini, oh ini orang lain. Waduh Pak, saya kayak disilet loh Pak, hati saya adiknya tapi dibilang orang lain Bapak. Tapi Pak, di rumah saya itu masih ada banyak hal yang melukai saya ya. Tapi ada satu yang saya nggak lupa dan saya berjanji tidak akan pernah melupakan. Ini mamanya sadis banget gitu ya. Ketika saya umur 9 tahun Pak, saya diinjek oleh mama saya, mama kandung. Saya diinjek dan mama saya itu pukulin wajah saya sambil ngomong begini, kamu ini sebenarnya bukan anak mama. Kamu lihat wajahmu sama wajah mama, gak sama. Kamu dulu cuma ditukar dengan sekarung ubi. Nanti kalau kamu nikah, kamu akan jadi ibu tiri. Wow, ini anak akhirnya lebih suka diam di kuburan daripada di rumah yang melukai dia. Tamat SMA dia ambil keputusan begini, aku mau buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Orang itu kalau kepahitan Pak, jalannya cepat tapi mudah runtuh. Terus kalau nikah pasti melukai. Makanya sebelum nikah harusnya luka batin semua sembuh dulu. Karena biasanya melukai orang tuanya sendiri. Nanti sesi 2 kita lanjutkan ya. Ya saudara, terus wah dia cerita, terus akhirnya saya cuma ngomong begini ya. Mamanya sadis betul loh. Terus akhirnya saya ngomongin, nak kamu bisa enggak memaafkan mama? Wajahnya langsung ditekuk. Ini pintu keluarnya. Bisa memaafkan mama? Baik Pak, karena saya sudah di sini, saya memutuskan memaafkan mama. Oke, saya doakan. Lepaskan pengampunan buat mama. Iya Bapak. Wah sama istriku dipeluk. Tak taruh kepalaku, tanganku di atas kepalanya. Wah dia teriak. Kenapa seumur hidupnya gak pernah dipeluk siapa-siapa. Termasuk mamanya. Hei anak pria yang gak pernah dipeluk papanya. Itu bisa menjadi liar dan mudah jatuh dalam dosa. Dan rentan dengan penyakit. Dan kemarin saya sudah ngomong. Fighting spiritnya lemah. Anak wanita yang gak pernah dipeluk papanya mudah jatuh pada pelukan pria yang salah. Ya, anak pria yang gak pernah dipeluk mamanya itu rasanya tidak numbuh karena rasa itu dari mama. Anak wanita yang gak pernah dipeluk mamanya gak akan numbuh. Makanya kalau Anda single parent, Anda harus punya dua-duanya supaya bisa melakukan itu. Boleh katakan amin? Wah saya doakan teriak-teriak, habis gitu diajak makan sama istriku. Terus dia ngomong, Pak kayaknya saya memutuskan pulang Pak. Saya mau selesaikan semua sama papa mama supaya hidup saya lebih cepat perjalanannya. Oke saya setuju. 2 hari kemudian ternyata belum pulang. Ya. Dia telepon saya, Pak minta maaf saya belum pulang Medan Pak. Karena saya ada satu proyek saya deal dan sekarang saya lagi di notaris. Selama kepahitan enggak ada yang deal. Tapi begitu mengampuni, ada yang dibuka sama Tuhan. Makanya pilihannya ya satu loh kita ini. Mengampuni supaya apa? Kita enggak niru. Mengampuni supaya apa? Kita diberkati. Mengampuni supaya menjadi lebih baik. Karena hanya pengampunan yang bisa menyembuhkan kita. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala sebentar. Musik, kita nyanyi satu pujian. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Tundukkan kepala. Tutup mata. Terima kasih Bapak. Kita renungkan firman yang sudah kita dengar. Saya tidak mau kita hanya berhenti sampai di tahu. Kita harus berubah melakukan firman. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua orang tua, Bapak Ibu orang tua, boleh tanganmu begini, seperti saya begini. Lalu arahkan wajahmu ke tanganmu. Fokus dan tutup mata. Sekarang bayangkan anak-anakmu itu ada di tanganmu. Dan Tuhan memang taruh anak-anakmu di tanganmu. Mau jadi seperti apapun mereka, tanganmu yang menentukan. Dengan tanganmu anak-anak bisa hancur, dengan tanganmu anak-anakmu bisa jadi tegak berdiri. Tanganmu lah yang menentukan. Ayo saya beri kesempatan Anda sekarang, doakan anak-anakmu di tanganmu. Anak-anak muda, saya minta kamu maju ke depan bersama saya di sini. Yuk, ayo kamu berdiri di sini. Betapa ku mencintai. Ayo semua anak-anak muda di sini. Segala yang telah terjadi, ngadep ke depan sini ya. Ya. tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dua baris saja, ayo. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sebut dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sementara keyboard mengalun pujian ini lembut, kamu yang di depan ini dengerin baik-baik sambil tutup mata dan tundukkan kepala. Saya yakin kamu tidak minta dilahirkan, tapi kalau kamu lahir karena Tuhan punya rancangan buat kamu. Tapi di mana kamu tinggal, di situ kamu akan dibentuk. Beberapa bulan lalu saya berada di Samarinda. Dalam altar call begini ada satu pemudi, dia tiba-tiba peluk saya erat dan sambil teriak-teriak. Lalu saya tanya, kenapa kamu? Saya mengalami pelecehan seksual Bapak. Oleh siapa? Bapakku sendiri. Mulai saat itu saya berkata sama dia, mulai sekarang kamu jadi anakku. Berapa bulan lalu saya berada di Jogja, ada satu pemain tamburin yang bagus sekali. Tiba-tiba dalam ibadah dia teriak. Saya tanya, kenapa? Papa mama saya berkata bahwa saya ini anak sial, anak yang membawa kehancuran. Sejak saya lahir,
Papa saya usahanya bangkrut, jatuh dan gak pernah pulih sampai hari ini. Saya tidak tahu orang tuamu memberi cap kamu itu apa. Coba kamu ingat-ingat sekarang seumur hidupmu. Apa perkataan apa yang paling menyakitkan dari papamu atau dari mamamu? Atau perilaku apa yang paling membuatmu menderita, paling gak bahagia? Tapi kamu gak boleh tidak menghormati mereka. Kamu harus tahu mungkin mereka dulu diperlakukan juga seperti itu. Tapi yang pasti ada Bapa di surga yang sangat mengasihi kamu. Coba kamu angkat tanganmu dua-dua ke atas sekarang. Sedikit tengadahkan wajahmu. Kalau kamu merasa kamu pahit dengan papamu atau dengan mamamu, kamu doakan. Kamu lepaskan pengampunan. Kamu mintakan papa mamamu berkat dari Tuhan. Dan kasihi mereka. Jangan membenci, tapi kasihi. Kamu berjuang, walaupun kamu disakiti. Jangan pernah sakit hati sama mereka. Percayalah, sekali waktu papa mamamu pasti ikut berubah juga. Ayo doakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, doakan papa mamamu. Kalau dia pernah melukaimu, ampuni, lepaskan pengampunan sekarang. Mengampuni itu keputusan, melupakan tidak mungkin. Tapi merelakan itu proses. Dan setiap kali kamu ingat, lepaskan lagi berkat. Setiap kali kamu ingat, lepaskan lagi berkat. Sekarang tarik dua tanganmu di dadamu. Taruh papa mamamu di situ. Walaupun mamamu menyakitimu, walaupun papamu juga menyakitimu, taruh di dadamu, di dalam hatimu. Dan kasihi dia. Karena orang yang membuat masalah itu sebenarnya satu kebutuhannya. Perlu dikasihi. Jangan dibenci, kamu kasih. Sekarang kamu balik kanan. Ngadep ke arah jemaat sekarang. Ayo, tetap tundukkan kepala, tetap pejam mata. Gak usah dilap air matamu, biarkan saja begitu ya. Bapak Ibu yang merasa punya anak di depan, Anda maju sekarang. Peluk anakmu. Kalau ada dua, peluk mereka berdua. Kalau ada satu, Anda peluk. Kalau ada anak muda yang tidak ada yang memeluknya, ayo teman-teman boleh ambil bagian mendoakan para pemuda remaja ini. Haleluya. Peluk saja yang lama, gak usah ngomong apa-apa dulu. Peluk yang lama, sandarkan kepala anakmu itu di pundakmu, ya, supaya dia tahu rasanya dipeluk seperti apa. Ayo, peluk dia dan beri rasa aman. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Oh Jesus, haleluya. Pulihkan Tuhan. Di sini ada dua anak remaja, tidak ada yang memeluknya. Ayo, saya minta. Oh sudah, ya. Ayo, kamu deketin orang tuamu, tetap di sana ya. Haleluya. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Terus peluk anak-anakmu, jangan dilepas. Mengalirlah. Pelukanmu itu jauh lebih terasa daripada yang lainnya. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapa pulihkan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Roh Kudus, pulihkanku. Bapa, aku serahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di antara mereka ini nanti ada yang menjadi pemimpin besar di negeri ini. Kami percaya di antara mereka ini nanti ada yang menjadi pengusaha sukses di negeri ini. Di antara mereka ini ada yang menjadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk keliling dunia menyaksikan kemurahan Kristus. Di antara mereka ini ada yang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Satu pun di antara mereka tidak ada yang gagal. Semua berhasil, semua diberkati, semua mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah mulai hari ini setiap tangan orang tua membuat langkah mereka lebih cepat lagi. Tangan orang tuanya bukan lagi untuk menyakiti, tapi untuk memberi rasa aman kepada mereka. Tangan orang tuanya bukan lagi untuk mengambil dan merampas, tapi melengkapi yang ada pada mereka. Tangan orang tua ini akan terus menuntun sampai merilis mereka menjadi orang-orang yang berhasil di negeri ini. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jadi menurut rencana-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya kepada-Mu. Haleluya, mari katakan amin. Ayo anak-anak peluk orang tuamu, katakan terima kasih karena dia sudah mendoakan kamu ya.